Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad. Abnai dan banati, kaifa halukum? Sabah yaumul Jum'ah. Ini pagi di hari Jumat, di mana hadis menyebutkan Jumat pagi ini merupakan Jumat yang di antara hari yang Allah ciptakan yang begitu afdal. Ya, inna min afdali ayyamikum yaumul Jum'ah. Sebaik-baik hari di antara hari-hari yang Allah ciptakan yaitu hari Jumat. Fa'akthiru 'alayya as-salata fi, maka perbanyaklah salawat di dalam hari tersebut, di hari ini. Fa inna salatakum ma'rudatun 'alayya, sesungguhnya salawat kalian, salawat kita ma'rudatun, akan dihantarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abni wa banati, pada 2 pekan yang lalu Abi membahas mengenai ikhlas syukur, ya. Dan ikhlas syukur ini merupakan tanda-tanda orang-orang yang menjalankan ketakwaan dengan sebenar-benarnya takwa. Ya. Karena pada prinsipnya orang-orang yang bertakwa ini akan selalu menerima tantangan, baik itu dari dalam, ya, harus ditanamkan rasa ikhlas, sekedar mengulang. Ketika posisi di atas harus menanamkan rasa apa? Syukur. Tetapi ketika posisi di bawah harus menanamkan apa? Rasa sabar. Dan yang ketiga yaitu sabar. Sabar ini adalah memiliki pahala yang agung, pahala yang luar biasa. Sampai banyak Allah mengatakan dalam Al-Quran, wallahu ma'as sabirin, innallaha yuhibbus sabirin. Jadi Allah ini akan bersama orang-orang yang selalu bersabar. Sesungguhnya Allah ini sangat cinta kepada orang-orang yang sabar. Bahkan, ya, al-iman nisfan. Al-iman nisfan. Iman ini, ya, iman ini terbagi menjadi 2. Yang pertama as-sabr dan yang kedua syukur. Yang pertama sabar, yang kedua syukur. Ada yang mengatakan yang pertama syukur, yang kedua sabar. Jadi syukur dan sabar ini adalah merupakan setengah daripada iman. Apabila antum bisa menjalankan kedua-duanya, maka insya Allah sudah sempurna iman. Karena manusia ini kondisinya ini selalu dibagi 2. Kalau tidak diberi, ya artinya diuji, diberi. Sehingga ada yang mengatakan, idza utiya syakara wa idza tuliya sabara wa idza adnaba astaghfara. Jadi kondisi-kondisi ini 2. Tapi dalam poin yang terakhir disebutkan wa idza adnaba astaghfar. Jadi manusia ini kalau diberi harus syukur. Wa idza tuliya, dan apabila diuji berarti dia harus apa? Sabar. Wa idza adnaba istaghfar, dan apabila dia berdosa cepat beristighfar. Kenapa dia berdosa? Karena dia tidak mau bersyukur. Kenapa dia berdosa? Karena tidak bersabar. Banyak orang yang tidak bersabar. Banyak orang yang tidak bisa bersyukur. Ketika ingin berbuat kebaikan pun Allah menyampaikan, sholat ini kan amalan baik, tetapi bagaimana kata Allah? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ayat lain mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru wara
talabil ilm, dan sepanjang hayat harus menjadi talibul ilm. Karena tidak ada yang paling mulia di dunia ini kecuali mereka ingin selalu menambahkan ilmunya. Abi kan pernah mengatakan, menyampaikan di beberapa pertemuan yang lalu, para nabi dan para rasul ini tidak pernah minta apa-apa kepada Allah. Para nabi dan para rasul ini tidak pernah minta kaya, tidak pernah minta jabatan. Tapi bagaimana mereka mengatakan kepada Allah, diabadikan dalam Al-Quran, wa qur rabbi zidni ilma. Ya Rabb, Rabbi zidni, tambahkan kepadaku ilmu. Karena dengan ilmu semuanya bisa kita raih. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Jadi talabul ilm madal hayat, yang namanya menuntut ilmu harus selamanya mulia. Abi juga pernah mengatakan, Allah ini lebih mencintai orang yang ahli ilmu daripada orang yang ahli ibadah. Ya. Antum ibadah terus menerus, antum ibadah terus menerus, itu baik. Tetapi lebih baik atau lebih dicintai orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Karena tidak mungkin ibadah kita diterima oleh Allah tanpa tahu ilmunya. Tanpa tahu ilmunya. Ya ikhwan, ya akhwat, abnai wa banati, orang tahu sholat subuh 2 rakaat, mempeng lagi apa nih? Lagi fit badannya, dan ditambah menjadi 4 rakaat sekalian olahraga. Nggak bisa kan? Karena apa? Salah ilmunya. Tawaf 7 putaran. Tawaf 7 putaran mengelilingi Ka'bah. Mentang-mentang lagi fit fisiknya, udah ditambah menjadi 9. Nggak bisa. Karena apa? Salah ilmunya. Ahli ibadah itu kebaikannya untuk dirinya saja, pahalanya untuk dirinya saja. Tetapi ahli ilmu bukan hanya untuk dirinya saja, tetapi juga untuk orang lain. Maka menuntut ilmu harus penuh dengan kesabaran. Kita ulang lagi ya. Manusia kondisinya ya dibagi 2 ya. Kalau enggak diuji, ya diberi. Tapi diberi dan diuji ini, apabila kita tidak bisa melakukannya, maka kategorinya berdosa. Kenapa manusia berdosa? Karena tidak mau bersyukur. Kenapa manusia berdosa? Karena tidak sabar. Banyak orang yang tidak sabar ingin meraih jabatan dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Banyak orang yang tidak sabar ingin mendapatkan harta kekayaan, ya, di luar daripada aturan Allah, maka saat itu dia berdosa. Nah, orang yang bertakwa idza u'tiya syakara wa idza btuliya sabara wa idza adnaba istaghfar. Kunci sabar, subhanallah. Bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, ya, tadabbartu kitab Allah subhanahu wa ta'ala wa wajadtu anna Allah qad dzakara sabra akthar min 90 mawdi'an. Begitu kata Imam Ahmad rahimahullah. Jadi aku mengkaji Al-Quran, aku melihat daripada ayat-ayat Al-Quran, mentadabburi ayat Al-Quran, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kalimat sabar di dalam Al-Quran, ya, kurang lebih 90 kali diulang. Maka antum harus tanamkan kesabaran. Bahkan orang yang melaksanakan sabar ini seolah-olah dia memegang bara api di telapak tangannya. Panasnya luar biasa. Tahu bara api? Tahu bara api? Jadi kalau antum melakukan kesabaran ini seolah-olah bara api dipegang oleh antum, panasnya luar biasa. Itulah sabar. Ketika kita lepaskan, berarti kita sudah tidak sabar. Banyak ayat Al-Quran mengenai sabar. Ahli surga lihat salamun alaikum bima sabartum wa ni'ma uqbadah. Orang masuk surga lantaran apa? Lantaran sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang
amanahnya kepada putranya. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ya, aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min 'azmil umur. Ya bunai, begitu Luqman kepada putranya. Ya bunai, wahai anakku, aqimis shalah, dirikan salat. Wa'mur bil ma'ruf, perintahkan semua manusia untuk melakukan dan cegahlah mereka daripada kemungkaran. Wasbir ada ma asabak. Nah ini, tanamkan kesabaran atas apa yang menimpa kalian. Boleh jadi nanti ketika antum berdakwah, ya, menegakkan keadilan, memperlihatkan, mengkampanyekan antara hak dan yang batil, itu banyak tantangan, itu banyak ujian. Maka di sana wa idza tuliya sabara, harus menanamkan kesabaran. Jadi sabar ini begitu agung di mata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah, apa ini dari mana ini? Yang ketiga ini, prinsip orang yang melaksanakan takwa yang sesungguhnya sabar harus antum jalankan. Bagaimana ya? Dalam surat Al-Baqarah, wa lanabluwannakum, lanjutkan, bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was thamarat, lanjutkan, wa basyiris sabirin. Ini sekarang lagi musim pandemi, ya. Ini sabar juga. Ini ujian dari Allah. Ini ujian. Ada dua hal yang harus kita siapkan untuk menerima ujian dari Allah ini pandemi. Pertama, tingkatkan kualitas iman. Yang kedua, tingkatkan kualitas imun. Termasuk di antara kualitas iman ini adalah meningkatkan kesabaran kita. Meningkatkan kesabaran kita. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Orang mukmin dan dia bersabar. Walanabluwannakum, kita akan dicoba oleh Allah, akan diuji bisyai'in minal khawf, dari sesuatu yang rasa takut. Aduh gimana ya? Takut, adulah, takut gitu. Pernah antum merasakan takut? Takut habis bekal? Pernah? Takut jarbanan? Pernah kan? Wah, sehingga ketika ada teman yang jarban, menjauh dikit. Ketika ada yang bersin, jauh dikit. Ketika ada yang full, jauh dikit. Itu rasa takut. Tuh, bersin. Nah, jadi ini Allah akan menguji kita dari rasa takut. Pokoknya takut apa saja. Takut anulah, takut rasa ini selalu cemas. Ini diuji oleh Allah. Minal khawf wal ju', dari lapar. Bersyukur ketika antum sering melaksanakan sahur. Insyaallah ya. Termasuk orang-orang yang selalu menjalankan sabar ini, ya, itu adalah orang-orang yang selalu menjalankan sahur juga. Karena sebagian ulama menafsirkan firman Allah, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Para ulama mengatakan innama yuwaffas saimun ajrahum bighairi hisab. Jadi sabirun itu saimun. Sabirun adalah saimun maksudnya di sana. Orang-orang yang sabar itu termasuk orang-orang yang sabar. Bagaimana tidak sabar? Ketika mendengar adzan subuh dia tidak makan, tidak minum. Bukannya tidak makan, tidak minum, dia menahan pandangan matanya, menahan lisannya, menahan pendengarannya, semua menahan.
daripada sesuatu yang tidak baik. Karena apa? Imam Al-Ghazali mengatakan orang yang sebenar-benar saum itu bukannya mereka yang menahan lapar dan dahaga saja, tetapi dia mampu menahan dari segala bentuk anggota tubuh yang Allah berikan kepadanya, dari segala sesuatu yang akan rusak dalam hidupnya, termasuk melanggar larangan atau aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah orang yang saum yang sebenar-benar. Maka berapa banyak wakamin sa'imin, berapa banyak orang yang saum tidak mendapatkan pahala apa-apa kecuali hanya lapar dan apa? Dan dahaga dan haus. Karena apa? Saumnya tidak mampu menahan pandangan mata daripada kejelekan, lisan, telinga, tangan, kaki dan yang lainnya. Maka innama yuwaffas sha'imun atau innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sungguh hebat apabila kalian sering bersabar, ya, disertai dengan saum. Subhanallah. Selanjutnya, apa ingin sampaikan juga. Ketika kita ulang, ketika di atas apa kemarin? Di atas apa? Syukur. Di bawah? Ini yang paling penting di sini apa? Ikhlas. Ikhlas. Maka tiga hal ini ya, baru Abi sampaikan tentang orang yang menjalankan takwa yang sebenar-benar. Siapkan semua, ya. Apalagi dalam kondisi ini Abi minta kepada antum doakan, ya, guru-guru kita khususnya, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, guru-guru kita, para kiai, para jengan yang terkena musibah ini. Semoga Allah ya kuatkan dan Allah sembuhkan kembali. Termasuk saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, ya. Karena antum mungkin sudah tahu yang namanya wabah ini sekarang sudah masuk ke beberapa lembaga pendidikan termasuk pesantren. Maka kami minta kepada antum terus tingkatkan ya iman, termasuk tingkatkan imun, ya, termasuk juga jaga terus yang namanya protokol kesehatan. Jangan apa namanya yang flu sedikit atau yang bersin sedikit itu harus pakai apa? Masker. Semuanya bukan yang flu, bukan hanya yang bersin saja, tapi dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk memakai masker. Wallahu a'lam, entah berapa lama, ya, entah sepekan, 2 pekan atau 3 pekan. Dan yang jelas antum harus siap menerima ini dalam keadaan sabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, tadi disebutkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi ini saja ya yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, doakan terus guru-guru kita, doakan terus sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan Allah cepat mengangkat wabah ini. Amin. Jadi di luar ini memang betul-betul mengkhawatirkan. Maka menurut informasi kota Tasik saja kalau nggak perlu itu kembali lagi ke Singaparna. Kita betul-betul tidak bisa kemana-mana. Maka sekali lagi antum perbanyak tilawah Al-Quran, perbanyak doa, serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah di sini kegiatan juga diminimalisir, ya. Yang jelas antum harus kuat imunnya, ya. Jaga kebersihan, jangan sampai ada sesuatu yang tidak baik di kamar itu, termasuk yang kain atau handuk, ya, yang basah atau yang lembab-lembab seperti itu, atau ada di air itu ember-ember dibuang, ya. Kalau tidak ada meredam untuk baju antum semuanya. Demikian disampaikan, ya. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita, menjaga saudara-saudara kita, menjaga guru-guru kita daripada wabah ini. Dan siapapun yang sudah terkena dengan wabah ini, Allah tanamkan kesabaran kepada mereka dan Allah angkat ya mereka daripada musibah ini dan bisa sembuh kembali sehingga bisa beraktivitas ya sesuai dengan aktivitasnya sehari-hari. Demikian disampaikan. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.